Pernah lihat nggak anak kecil yang waktu dikasih makan, makanannya cuma diem aja di dalam mulut? Nggak dikunyah, nggak ditelan. Perilaku ini disebut dengan mengemut makanan pada anak. Di video kali ini saya akan bahas tuntas tentang apa itu mengemut makanan, kenapa bisa terjadi, kapan dianggap sebagai sesuatu yang normal atau memerlukan perhatian khusus. Ini adalah part 1 dari video saya tentang mengemut makanan pada anak. Yuk kita bahas sampai habis. Mengemut makanan sebenarnya bukan perilaku yang abnormal loh. Karena ketika anak mulai belajar makan di usia 6 bulan, anak sedang berada pada fase perkembangan yang cepat, yaitu fase sensori motorik. Di fase ini, anak sedang belajar banyak hal, yaitu mengenal tekstur makanan, melatih fungsi mengunyah dan menelan, dan membangun kebiasaan makan yang sehat. Jadi saat anak menahan makanan di dalam mulut, entah di pipi, di depan gusi, atau di belakang mulut, hal itu bisa menjadi bagian dari proses belajar mengenal sensasi baru. Biasanya perilaku ini akan semakin berkurang ketika kemampuan oromotor anak semakin lebih matang. Namun perilaku mengemut makanan ini bisa menjadi masalah ketika berlangsung terlalu lama, terjadi terus-menerus di setiap waktu makan, ataupun mengganggu proses makan dan asupan nutrisi anak. Kalau dibiarkan terus-menerus, akan berisiko anak menjadi tersedak, malnutrisi, atau mengembangkan kebiasaan buruk waktu makan di kemudian hari. Perilaku mengemut makanan ini seringkali dikaitkan dengan dua istilah, yaitu mouth stuffing dan mouth pocketing. Mouth stuffing adalah kondisi di mana anak memasukkan makanan dalam jumlah yang banyak dan cepat, sehingga anak sulit untuk mengendalikan makanan yang ada dalam mulut. Hal ini akan berisiko terjadi tersedak. Sementara untuk mouth pocketing adalah kondisi di mana anak memasukkan makanan ke dalam mulut tetapi disimpan di balik pipi atau di dalam gusi, tapi tidak ditelan. Keduanya ini akan sama-sama mengganggu proses untuk mengunyah makanan pada anak. Kedua kondisi ini sama-sama mengganggu proses makan. Hal ini menjadi tanda bahwa anak belum siap secara sensorik dan motorik untuk menerima tekstur makanan tertentu. Kalau kita perhatikan lebih detail, mengemut makanan pada anak artinya anak menahan makanan di salah satu sisi pipinya atau bahkan menaruhnya di belakang gusi tanpa ditelan. Ini bisa terlihat ketika anak sedang berpikir atau bengong saat makan, padahal makanannya masih ada di dalam mulut. Sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau setiap makan begitu, kita harus waspada dan cari tahu penyebabnya. Ada beberapa penyebab umum yang menyebabkan anak mengemut makanan. Yang pertama, waktu makan yang terlalu lama. Anak mungkin kelelahan karena makanan dengan tekstur yang terlalu keras akan menyebabkan anak menjadi sulit untuk mengunyah makanan. Yang kedua, anak tidak fokus makan. Mungkin anak sambil menonton atau sambil main game atau kondisi di meja makan yang tidak menyenangkan, sehingga anak menganggap makan itu sebagai pekerjaan yang membosankan. Yang ketiga, gangguan pada sistem sensori dan motorik. Beberapa anak mungkin punya sensitivitasnya berlebih terhadap rasa atau tekstur tertentu, sehingga mereka menahan makanan di mulut sebagai bentuk pertahanan diri. Yang keempat, kebiasaan makan yang belum terbentuk. Anak belum terbiasa mengunyah dan menelan dengan benar sehingga butuh waktu dan latihan. Dalam beberapa kasus, perilaku ini bisa menjadi cara anak mengkompensasikan kesulitan, misalnya jika ada gangguan pada fungsi menelan atau keterlambatan perkembangan oromotor. Jadi parents, mengemut makanan bukan langsung menjadi tanda bahaya pada anak. Kita perlu perhatikan konteks dan durasinya. Kalau anak masih di bawah 1 tahun dan baru belajar makan, biasanya ini adalah bagian dari proses belajar. Tapi kalau ini berlanjut pada usia yang lebih besar dan mengganggu proses makan, sebaiknya konsultasikan ke dokter ya, untuk evaluasi lebih lanjut. Di part 2, saya akan bahas lebih lanjut tentang gangguan apa saja yang sering tidak disadari oleh orang tua. Jadi jangan lupa like, share, and subscribe untuk mendapatkan video-video berikutnya.